dulu, Mbak. Kemiskinan merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Kemiskinan bukan hanya tentang masalah material, pendapatan, dan pengeluaran, namun juga berkaitan dengan berbagai aspek pendukung lainnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap negara di dunia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa terjadi pada siapa saja, baik di tingkat usia maupun tingkat pendapatan. Kemiskinan bisa dimaknai sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat. Seseorang dikatakan miskin saat ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berupa pangan, sandang, maupun papan. Ketidakmampuan lainnya saat ia tidak bisa memenuhi standar kesehatan dan pendidikan yang sesuai rata-rata. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54%. Kemiskinan dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti semakin banyaknya kejahatan, menurunnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat karena minimnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut merupakan indikasi berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Pedesaan menjadi daerah dengan kontribusi tingkat kemiskinan tertinggi. Beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi dikarenakan seperti tingkat pendidikan yang rendah, mengakibatkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang akan mempersulit dirinya untuk masuk dunia kerja. Dengan desa yang diproyeksikan sebagai bantuan pembangunan malah menjadi kado manis untuk para koruptor. Jalang negara itu dengan masifnya menggerogoti harta negara. Dan yang terjadi hari ini, desa tetap menjadi tempat miskin, pekerjaan berat bagi kami, generasi muda, untuk membenahi struktur dan program pemerintah hari ini. Kami telah berdiskusi dan menemukan formula terbaik untuk menumpaskan kemiskinan yang terjadi di desa. Program ini kami beri nama Bijak Desa. Bijak Desa menjadi salah satu upaya kami mewujudkan peran agent of change dalam merubah paradigma kemiskinan di desa, dengan memiliki dua fokus utama, yaitu pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Kami berpandangan bahwa kemiskinan bukan hanya suatu fenomena sosial yang terjadi karena kegagalan pemerintah. Kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat, baik untuk mengelola sumber daya kekayaan desa dan atau menggunakan fungsi kontrol anggaran untuk menekan angka korupsi di desa. Sangat naif jika kita hanya mengandalkan pemerintah sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya, kebijakan Bijak Desa akan mendorong seluruh stakeholder dengan basis quadruple helix, yang merupakan model inovasi yang menekankan pada kerjasama antara 4 unsur, yaitu pemerintah daerah atau otoritas publik, industri atau swasta, universitas atau sistem pendidikan, dan komunitas. Hubungan simbiosis mutualisme antara keempat aktor tersebut akan menentukan strategi pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi kreatif merupakan strategi dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kemiskinan menjadi momok yang perlu dibenahi, sehingga penting bagi kita bersinergi, karena kemampuan negara yang terbatas tidak dapat membatasi kemampuan masyarakat yang merubah, karena perubahan sejati dikarenakan dalam diri masyarakat, bukan hanya slogan dan program tanpa eksekusi yang jelas.